Nanti saya berada di Kota Madiun. Kita mengunjungi sebuah bimbingan belajar yang dimiliki oleh Mas Agus. Kita ada di Madiun untuk melihat bahwa sebuah usaha yang dimulai oleh anak muda untuk tujuan-tujuan sosial. Mari kita ikuti. Kita sekarang ini ada di bimbingan AOC. Salam entrepreneur, UC Onliner. Saya Agung Prianto. Saya mempunyai usaha di bidang pendidikan yang saya rintis mulai tahun 2010, di mana bimbingan belajar ini bernama Bimbingan Belajar Alpha Omega. Dan latar belakang saya mempunyai bimbingan belajar ini, yang pertama saya sudah mempunyai pengalaman di bidang manajemen di salah satu LPK atau Lembaga Pendidikan Kesehatan, di mana saya di sana sebagai pimpinan operasional, dan saya belajar di sana tentang bagaimana mengoperasionalkan sebuah lembaga pendidikan. Yang kedua, saya mempunyai kerja sampingan di mana untuk privat. Yang pertama saya untuk mengajar privat di rumah-rumah dan di lembaga juga. Jadi dari pengalaman dua itu saya memberanikan diri untuk membuka lembaga bimbingan ini atas dasar bimbingan ini dari bukan untuk profit oriented tapi juga social oriented. Alasan mengapa saya memilih usaha di bidang pendidikan atau khususnya di lembaga bimbingan belajar, karena saya berpikir bahwa lembaga bimbingan belajar itu tidak akan mungkin matinya. Soalnya bagaimana di sekolahan siswa itu mungkin sudah dibekali dengan ilmu di sekolahan, tapi mungkin kurang karena dengan sistem kelas banyak atau besar, jadi untuk efektivitas atau efisiennya untuk siswa belajar itu juga kurang. Makanya di mana bimbingan belajar itu tetap saya berpikir bahwa itu tetap akan maju terus dan peminatnya juga banyak. Dan inovasi yang saya lakukan untuk bimbingan belajar AOC ini, di mana yang berbeda dengan bimbingan-bimbingan yang lain. Yang pertama, bahwa AOC itu dasarnya bukan untuk profit oriented atau mencari keuntungan saja, tapi saya juga mengacu pada sasaran di mana kelas menengah bawah bagi orang yang tidak mampu bisa masuk ke sini dengan nanti biaya dengan subsidi silang. Yang kedua, kita memberikan sistem mini kelas. Jadi mini kelas itu minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. Jadi menurut saya kalau maksimal 5 orang, siswa itu bisa terkontrol perkembangannya, bagaimana perkembangan selama di bimbingan belajar atau nanti di sekolah kita bisa mengontrol bagaimana perkembangan dari awal siswa masuk sampai nanti siswa ada bimbingan di sini, pengajar pun juga nanti bisa saling mengontrol. Yang kedua, untuk jadwal bimbingan kita juga fleksibel, jadi menyesuaikan dengan siswa. Kalau siswa insidental, kalau ada ulangan itu jadwal bisa dirubah, jadi kita menyesuaikan dengan siswa. Yang keempat, kita sistemnya bukan top down tapi bottom up, jadi kedisiplinan siswa atau perkembangan siswa itu juga aktif untuk belajar. Jadi kita dari pengajar kita usahakan untuk selalu diskusi, jadi kita tidak melulu mengasih pelajaran tapi tetap siswa untuk belajar kreatif. Yang kelima, kita antara pengajar dan saya jadi yang sebagai pemilik bimbingan belajar, jadi kita tidak ada pimpinan atau bawahan, jadi kita sama, kita belajar bersama
dan kita setiap tribulanan kita berikan suatu pertemuan dari pengajar untuk saling sharing. Jadi ada kelemahan atau kekurangan di tempat privat, atau ada kelemahan cara mengajarnya, atau siswa yang kurang mampu atau bagaimana, kita bisa sharingkan. Di situ kita membahas semua hal yang berkaitan dengan cara belajar mengajar kita. Dan bagi pengajar yang baru kita berikan suatu pelatihan khusus untuk cara mengajar, karena pengajar-pengajar kita juga sebagian dari mahasiswa-mahasiswa yang masih kuliah. Mungkin itu kelebihan atau inovasi yang kita berikan untuk di Bimbel AOC. Awal mula saya membuka bimbel bahwa saya sudah punya pengalaman privat di rumah, dan saya juga ikut di bimbel yang lain. Jadi saya ngajar di sana, saya mulai belajar tentang cara mengajar dan cara pengembangan diri saya, sehingga saya berpikir bahwa kalau saya nanti terus mengajar atau mengajar di tempat lain, saya tidak akan berkembang. Sehingga saya punya pemikiran saya akan membuka bimbingan belajar sendiri. Dan kebetulan saya mempunyai rumah yang kosong, yang di sekitar lingkungannya begitu banyak siswa-siswa atau anak-anak didik yang dari golongan kelas menengah ke bawah atau golongan kelas menengah. Dan di sana saya punya pemikiran bahwa saya akan membuka bimbingan itu di situ, walaupun tempatnya di gang kecil maupun masih masuk di dalam, tapi kami percaya saya buka di situ dengan tujuan bahwa saya yang tadi awalnya bukan profit oriented tapi social oriented. Jadi masyarakat sekitar saya dapat menikmati bimbel yang saya dirikan itu. Dari awal sudah berkembang, makanya saya juga berpikiran akan pengembangan dari bimbel 1 menjadi bimbel yang kedua. Jadi saya sekarang sudah membuka 2 bimbel, dari bimbel yang lama dan bimbel yang kedua ini. Walaupun manajemennya yang bimbel lama sudah saya pasrahkan atau saya wakilkan kepada admin saya, sehingga dia juga mengelola di bimbel sana. Dan cita-cita yang saya harapkan, yang saya impikan, saya akan ingin membuka bimbel di kota lain, mungkin kota-kota yang lebih besar. Jadi di kota-kota besar itu saya yakin bahwa dengan dasar yang saya miliki tadi, profit oriented dan social oriented, akan berkembang juga di kota yang lain. Dan untuk resiko yang saya hadapi biasanya mulai dari awal, karena bimbel saya yang lama itu tempatnya di gang kecil, dan gang kecil masuk masih ke dalam, mungkin banyak orang yang belum mengenal. Dan awalnya saya juga pemasaran membuat brosur. Jadi brosur itu kita buat, kita manajemen sendiri. Saya jadi memikirkan sendiri kira-kira brosur itu seperti apa biar menarik orang. Dan di brosur itu saya sudah menjelaskan bahwa biaya bimbingan juga saya sudah cantumkan. Itu berbeda dengan bimbel-bimbel yang lain. Kalau bimbel yang lain biaya pendidikan kan tidak dicantumkan, tapi untuk yang bimbel saya sudah saya cantumkan. Jadi itu biar keterbukaan itu saya yakin masyarakat akan mengerti dan akan banyak mendaftar di bimbel saya. Untuk resiko-resiko setelah berjalannya bimbel, mungkin resiko-resiko itu sebetulnya kecil, tapi resikonya biasanya kewalahan tentang pengajarnya. Walaupun saya sekarang sudah memiliki 15-20 pengajar, tapi itu pun kadang juga kewalahan karena untuk jadwal pun juga jadwal itu insidental, jadi terus dinamis. Jadi tidak melulu jadwal itu yang pasti, tapi dinamis mengikuti dari siswa. Dan untuk resiko yang selanjutnya masalah tentang pembayaran dari siswa. Kadang ada siswa yang menunggak 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan, dan kadang ada yang 1 bulan dari awal dia sudah les, tetapi setelah berjalannya les itu dia lari atau tidak kembali lagi, karena dulu sistem saya yang di bimbel lama itu pembayaran di akhir bulan atau akhir dari bimbingan. Makanya dari itu, dari tahun 2012 saya merubah sistem itu bahwa pembayaran saya usahakan di awal bulan. Jadi kalau pembayaran siswa yang tidak masuk lagi, otomatis kita bisa tercover. Terima kasih. Demikian sharing saya tentang pengalaman membesarkan bimbel. Semoga bermanfaat. Salam entrepreneur.